Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Jadi ini hari Sabtu, tanggal piro saiki, Bro? Tanggal 5 ya? Tanggal 5 bulan Maret tahun 2022 dan ini pukul berapa ini? Setengah 5 kayaknya. Oh, jam 5 sore. Mudah-mudahan di sore hari ini teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan ini adalah konten paling gabut ya. Karena apa? Karena saya bikin kontennya tidak ke galangan kapal. Yang pertama tadi ada sedikit kesibukan. Rencananya pagi mau ke galangan, cuma ada kesibukan, tidak sempat dan dijadwalkan sore. Nah, ternyata sore hujan. Nah, ini teman-teman bisa lihat hujan ya. Oh, hujan ini. Ya. Nah, saya juga ingin menjawab. Sebenarnya tadi ada banyak yang perlu saya bahas. Mungkin di video berikutnya ya, saya akan bahas masalah ada pertanyaan tadi, Pak, bagaimana kalau bangunan atas itu kita ganti stainless ya, kita ganti stainless dengan ketebalan yang sama seperti desain-desain kapal pada umumnya. Itu rencananya tadi mau saya jawab itu, cuma itu tadi tidak ada waktu dan hujan. Kemudian yang kedua yaitu pertanyaan dari Mas siapa tadi, Pak, itu stern tube saya kok masih keluar air terus, padahal ini pengencang atau rimes packingnya itu udah kami kencangkan maksimal gitu. Nah, itu rencananya juga saya akan jawab itu kemungkinan terjadi kebocoran itu kenapa, dan beserta nanti saya tampilkan gambar-gambarnya. Cuma yaitu tadi di video kali ini saya cuma akan membahas pertanyaan dari kawan-kawan di TikTok ya. Jadi untuk teman-teman yang nonton video saya di YouTube, saya juga ada TikTok dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya jawab di TikTok dan juga sebaliknya. Pertanyaan di TikTok saya janjikan dengan saya buatkan video tersendiri, karena terima kasih dengan pertanyaan teman-teman itu saya jadi ada ide untuk bikin konten ya, karena mikir mau jelasin masalah apa itu kadang-kadang bingung gitu. Nah, dengan adanya pertanyaan dari teman-teman itu ya seperti ini, saya bisa ini. Jadi pertanyaan Mas siapa tadi itu nanti saya tampilkan juga. Pak, coba tolong tunjukkan nama bagian di tongkang, Pak. Saya tanya nama bagian yang mana, Mas? Semuanya. Nah, kebetulan saya ada modelnya ya, karena kalau kita ke kapal saya akan sangat capek sekali ketika habis menunjukkan bottom lalu saya harus menunjukkan sideboard. Beliau punya tongkang atau bekerja di tongkang batu bara ya, dan kebetulan ini ada tongkang geladak di sini modelnya. Nah, Aulia Kurnia, mungkin teman-teman ada yang narik Aulia Kurnia 17 ya. Ini punya Toniko Gita Eka Marindo itu, dan kemarin minta bikin modelnya cuma belum diambil. Ya untungnya belum diambil sehingga kita bisa buat belajar sama-sama. Jadi akan saya tunjukkan mulai dari ujung depan sampai ujung belakang nanti. Itu bagiannya apa saja dan bottom juga nanti akan saya bahas. Kecuali di dalam ya, karena di dalam ini menyangkut konstruksi. Mungkin teman-teman yang kayaknya sih pelaut ya. Kalau pelaut mungkin bukan tidak perlu ya, mungkin tidak terlalu perlu untuk mengetahui isi konstruksi di dalam kapal itu. Serahkan pada kami, engineer termasuk yang lagi nonton saya rekaman itu ya. Nah, itu ada engineer kapal itu lagi nonton saya rekaman itu ya. Nah, itu ini jadi serahkan sama mereka kalau masalah konstruksi ya. Nah, kalau masalah bagian-bagian di atas kapal itu nanti akan saya tunjukkan masing-masing di video kali ini. Selamat menyaksikan. Yang dari belakang ya, jadi kita bahas mengenai lambungnya dulu. Lambung kapal itu ada terdiri dari berbagai macam. Di bawah sekali itu bottom ya, bottom, kemudian lambung kanan, lambung kiri, port side starboard, kemudian ada main deck. Nah, di belakang sekali ini namanya transom belakang, atau kita sebutnya di bahasa teknik itu after end ya. Ini transom belakang. Kemudian di depan itu ada transom depan, namanya forend. Nah, kemudian di bawah, teman-teman kalau mau lebih jelas bisa nonton video-video saya yang mengenai masalah nama-nama bagian plat, karena ini kita model ya, jadi tidak terlalu jelas membedakan, tapi ini sudah nampak sih. Jadi di sini ada chain dan di bawah itu ada keel. Jadi di bottom itu ada dua jenis plat, yaitu keel plat dan bottom plat. Keel plate dan bottom plate ya. Keel itu yang ada di tengah, yang ada plat paling tengah dari sebuah kapal itu keel plate, dan perhitungan ketebalannya biasanya beda ya Mas ya. Cuma saya tidak tunjukkan terlalu detail bedanya apa.
karena sampean cuma pengen tahu nama-nama bagian saja. Di situ ada kill plate, kemudian ada bottom plate, lalu di sini ada bilga, ya, bilge plate atau bilga. Di antara atau yang membatasi bilga ini ada keni ya, keni bagian bawah, dan ada keni bagian atas. Keni atau kita sebutnya biasanya lower chain dan upper chain. Chain ya, chain. C-H-I-N-E itu chain bacanya ya. Chain ya, nah, lower chain dan upper chain. Nah, di antara lower chain dan upper chain itu ada bilga atau bilge plate. Kemudian di atasnya lagi ada side shell ya. Nah, yang warna merah ini biasanya cat anti fouling, di mana dia biasanya sih secara aturan anti fouling itu sampai pada draft maksimum ya, draft muatan maksimum. Cuma di sini sebagai contoh ini ada pengecatan anti fouling hanya sampai ke draft kapal kosong saja. Kita naik, di atas ada main deck Mas ya, ini namanya main deck. Kemudian yang seperti ini namanya boulder. Boulder ya, untuk yang sudah tahu alah gitu aja, itu kan sampean sudah tahu ya. Nah, kemudian ini bulwark, di depan ini namanya bulwark. Kemudian ini ram door, lalu di sana itu ada apa namanya, chain locker. Biasanya kalau tongkang-tongkang geladak itu chain lockernya memang di atas geladak ya. Ini chain locker. Kemudian jangkarnya di sebelah sini ada jangkar ya. Oke, setelah ini boulder, di sampingnya ada sideboard. Kalau teman-teman kerja di kapal-kapal, terutama kapal-kapal ini ya, yang muat boksit, batu bara atau apa saja, batu apa segala macam, pokoknya tongkang geladak, ini namanya sideboard. Dan di tiga sisi kanan, kiri, dan depan itu biasanya ada bukaan-bukaan seperti ini. Nah, ini ada bukaan-bukaan seperti ini. Cuma kalau di kapal jangan coba-coba dibuka pakai satu tangan gini ya, tidak akan terangkat. Begitu juga yang di depan sini juga ada bukaan, dan ini biasanya buka tutupnya ini agak keras ini. Yang penting ini bisa dibuka tutup sebenarnya. Ini, itu sideboard. Kemudian apa ya? Nah, di sideboard ini ada macam-macam. Ada frame-framenya, kemudian ada longitudinalnya juga, stiffener memanjang. Lalu di depan sini ada, nah biasanya ada boulder yang untuk narik tongkang ya, sebagai pengikat tali untuk narik tongkang. Di depan sini itu ada boulder, dan biasanya ada dua macam, ada boulder dan ada towing bracket. Ya jenisnya mungkin beda ya, jadi ini fungsinya juga sama sebagai towing bracket tapi bentuknya boulder ya. Ada yang khusus dia towing bracket ya. Seperti itu Mas. Kemudian angka-angka ini namanya draft mark. Dia berfungsi untuk mengetahui kapal ini tenggelam sampai berapa meter. Dan draft mark untuk kapal yang sepanjang ini itu biasanya cuma ada dua, yaitu forward draft mark dan after draft mark. Nah, ini draft mark bagian belakang dan draft mark bagian depan. Kemudian di bawah ini ada skek. Nah, ini yang akan saya bahas di video berikutnya mengenai skek ini. Rencananya juga hari ini, karena kapal yang mau kita modifikasi itu naik doknya mundur-mundur terus. Mungkin besok pagi saya akan ke Galangan Bina Vista namanya ya, Bina Vista, untuk membahas mengenai skek ini. Kemudian di belakang juga ada boulder. Jadi sepanjang kapal ukuran ini sekitar 300 feet itu dia sekitar satu lajur ya, sebelah kanan atau sebelah kiri itu biasanya 5 buah boulder. Kemudian di belakang biasanya ada satu, cuma ini tidak ada. Seperti itu. Nah, ini draft mark depan dan draft mark belakang ini fungsinya selain untuk mengetahui dia tenggelam atau mengapungnya di draft berapa, ini juga berfungsi untuk mengetahui jumlah muatan di atas tongkang. Jadi kalau tongkang geladak itu untuk mengetahui muatannya yaitu dengan cara draft survey. Jadi ketika dia mau muat, di draft survey bagian depan dan belakangnya. Kemudian setelah muat, dia dilakukan draft survey juga. Setelah muat dilakukan draft survey juga, dan diketahui selisihnya draft kosong dan draft muatnya, sehingga diketahui muatannya berapa. Tentunya di situ juga harus mempertimbangkan ada namanya deadweight scale ya. Deadweight scale, atau mungkin bisa dilihat dari hidrostatik. Kalau mungkin untuk teman-teman pelaut biasanya menggunakan deadweight scale, karena hidrostatik ada yang mengetahui dan ada yang
belum mengetahui, karena cara membacanya sebenarnya kurang lebih, tapi kalau kita menghitung muatan dengan tabel hidrostatik itu perlu sedikit keahlian ya. Tapi kalau sudah dibuatkan deadweight scale-nya yang memang dia itu sebuah skala yang menyatakan jumlah muatan ketika kapal itu draft sekian, dan ketika kapal itu draftnya full, misalnya seperti ini, misalnya kapal ini draft ratanya 4 meter, maka di situ muatannya adalah sekian ribu ton. Kemudian ketika dia 3 meter, itu muatannya sekian ribu ton. Itu ada namanya deadweight scale. Tapi kalau dari hidrostatik itu kita perlu mengurangi dia punya light ship-nya berapa, kemudian di situ ada beban-beban apa saja, itu masih sangat ribet. Jadi biasanya kapal-kapal ini dilengkapi deadweight scale atau mengacu ke marine surveyor. Jadi marine surveyor akan melakukan draft survei, dan di situ dia punya perhitungannya untuk kapal-kapal tertentu yang sudah memang sudah pelayarannya di situ ya, dan surveyor-surveyor itu akan melakukan draft survei untuk mengetahui muatan dari tongkang ini. Dan biasanya mereka pada saat loading unloading itu selalu ada 3 pihak yang bertanggung jawab di situ, yaitu pihak pemilik muatan, pihak pengangkut, dan juga marine surveyor yang menjadi penengah untuk memastikan bahwa muatan kapal ini sudah sesuai atau sesuai dengan kontrak yang diangkutnya. Kemudian di tengah ini mungkin agak sedikit keliru ya, TL-nya ini biasanya dia di depan, cuma ini di belakang, tidak apa-apa lah. Jadi ini namanya plimsoll mark. Di video saya sebelumnya juga sudah saya bahas ini fungsi plimsoll mark ini untuk apa, atau tanda lambung timbul. Itu berfungsi untuk membatasi sebuah kapal supaya dia dalam pemuatannya itu tidak melebihi garis ini. Ini TL, tawar dan laut ya, air tawar dan air asin. Kemudian KI ini menandakan dia kelasnya, klasifikasi, dia BKI ya. Kalau kapal non kelas itu biasanya RI, atau kapal asing itu BV atau NK atau apa macam-macam. Pokoknya jelas di sini adalah tanda kelasnya, ini tanda air tawar dan ini tanda air laut. Seperti itu. Ini sengaja saya ambil di sebelah kanan saja ya, karena kapalnya simetri, dan ya itu simetri, sehingga bagian kanan dan bagian kirinya sama. Dan untuk muatan saya nanti di video berikutnya akan bahas, karena kemarin ada di Samarinda atau di Balikpapan ya, ada muatan batu bara yang dia sampai nyangkut ke jembatan. Tidak tahu, saya lupa itu. Kemarin ada di video apa itu, entah di YouTube atau di Facebook, itu ada video yang menunjukkan ada tongkang lewat di bawah jembatan dan dia sampai mengenai jembatan itu. Jadi perhitungan untuk stabilitas untuk tongkang geladak dan tongkang minyak itu beda ya. Kalau tongkang geladak itu perhitungan stabilitasnya dibatasi, kita coba-coba. Jadi ketinggian maksimumnya berapa, itu kapal itu belum dimuati. Selain dari berat, dia juga harus pertimbangkan ketinggian dari muatan. Makanya nanti mungkin akan saya bahas di video berikutnya, kira-kira amannya itu berapa sih ketinggian muatan sebuah tongkang dengan ukuran tertentu. Seperti itu. Oke ya, nama-nama bagian dari tongkang geladak sudah saya tunjukkan, dan di sini biasanya ada penebalan. Ini sudah pernah saya bahas ya. Di sini ada penebalan, ini namanya shear strike. Dia secara aturan kelas itu ditebeli platnya, misalnya plat lambungnya ini 12 gitu ya. Di sini harus ditebeli minimal 16 mili seperti itu. Atau dikasih pilihan, jika tidak ditebeli maka dia harus dikasih namanya fender atau pisang-pisang. Itu menggunakan pipa entah itu 8 inci atau 10 inci untuk kapal ukuran seperti ini. Oke, itu saja video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, dan ya sebagai bahan diskusi lah ya. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini dan juga yang membaca komentar dan jawaban diskusi kita bisa menambah pengetahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.